Trompet perang meraung, bumi bergetar, langit memerah seperti dilumuri darah. Dari kejauhan, energi dahsyat bangkit, membuat semua pasukan tertegun. Formasi raksasa milik pihak asing aktif, simbol Dao menjulang ke langit, menciptakan badai dan ribuan wujud binatang purba. Tujuannya jelas, membalikan Heaven Abyss agar makhluk abadi bisa menyeberang. Namun, saat cahaya darah menelan langit dan bintang-bintang runtuh, formasi itu tiba-tiba meledak. Ratusan makhluk asing tewas, sementara bahan berharga, termasuk emas abadi, semua tersedot masuk ke Heaven Abyss, tak pernah kembali. Bahkan komandan asing pun hampir ikut ditelan. Saat itu, sebuah kekuatan menakutkan bangkit dari kejauhan. Keberadaan abadi mengambil tindakan. Garis cahaya hitam menembus langit, mencoba merebut harta, tapi langsung dilahap jurang. Bahkan sebuah tombak perang abadi ikut tersedot, membuat seluruh medan perang membeku dalam ketakutan. Konfrontasi di langit pecah. Meng Tianzeng bersama dua tetua Imperial Pass berhadapan dengan 12 tetua asing. Mereka hanya saling menatap, namun aura keduanya hampir menghancurkan dunia. Akhirnya pihak asing mundur. Di sisi lain, seorang pemuda berambut perak muncul. Wu Feng, Raja Surgawi bela diri. Murid yang dipandu langsung oleh makhluk abadi. Ia membawa sebuah dekrit emas dari leluhur kuno Anlan dan Shutu. Wu Feng menaruh dekrit itu di atas altar tengkorak. Seketika, dunia bergetar, cahaya kuno melonjak, dan karakter emas terbang menuju Heaven Abyss. Suara dahsyat bergema, seolah-olah dua keberadaan purba sedang berbicara langsung dengan jurang itu. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Dua leluhur asing, Anlan dan Shutuo, ternyata sedang berhubungan langsung dengan Heaven Abyss. Di tanah berdiri tengkorak hitam setinggi 3 zang, rongga matanya memuntahkan api misterius yang membakar dekrit emas. Simbol-simbol kuno di atasnya memancar menuju jurang, seakan hendak berunding dengan surga itu sendiri. Bagaimana bisa tengkorak itu memiliki energi Dao abadi? Orang-orang di 9 surga gemetar. Api yang menyembur dari tengkorak mampu membakar ruang, bahkan siapapun yang tersentuh akan langsung menjadi abu. Di dalam Heaven Abyss, simbol-simbol emas berhamburan, bergema seperti nyanyian ribuan biksu sekaligus tangisan iblis. Suara itu membawa wibawa besar, seolah-olah menuntut surga menyerahkan jawabannya. Tekanan yang lahir dari ritual ini membuat banyak makhluk asing berlutut tanpa sadar. Sementara sebagian orang dari 9 surga pun ikut tersungkur meski berusaha melawan. Hanya intervensi Meng Tianzeng dengan diagram 10 alam di tangannya yang menyelamatkan mereka dari penghinaan itu. Dekrit emas pun habis terbakar, menyisakan ribuan simbol yang terjun ke jurang. Samar-samar, dua sosok emas muncul mengirimkan suara dahsyat. Mereka sedang membicarakan karma dengan Heaven Abyss, ujar Meng Tianzeng, bahkan dirinya pun terkejut. Semua menyadari, Anlan dan Shutuo bukan sekadar tokoh besar era ini, melainkan sisa peradaban kuno yang pernah bertarung dengan Raja Abadi. Keberadaan mereka terlalu menakutkan, namun Heaven Abyss melawan. Dari dalam kabut putih muncul rantai merah menyala seperti pedang abadi, menebas simbol-simbol emas hingga hancur. Suara menggelegar terdengar, penuh murka, sebelum akhirnya dekrit itu lenyap sepenuhnya. Shi Hao bertanya pada Meng Tianzeng tentang makna suara tadi. Sang penatua menjelaskan dengan wajah serius, intinya mereka mencari sebuah benda, dan mereka hendak membimbing kembali saudara-saudara Dao mereka. Untuk itu, mereka harus masuk melalui celah ini. Kata-kata itu membuat semua orang pucat. Jika benar, maka Anlan dan Shutuo berusaha membuka jalan bagi eksistensi lain selevel mereka, saudara Dao yang mungkin telah lama terperangkap. Ketegangan makin meningkat ketika seorang tetua asing yang memegang artefak abadi melangkah maju, auranya bagaikan matahari menyala. Ia menatap Meng Tianzeng dan berkata lantang, "Serahkan benda itu secepatnya." Pertikaian meletus di padang pasir. Sebuah benda misterius jadi sumber sengketa. Tetua Agung 9 Surga menolak menyerahkannya dirinya sendiri, belum paham apa benda itu, tetapi ingin mempelajari lebih jauh. Dari pihak asing, seorang tetua dingin mengancam akan membasmi 9 surga sampai tak tersisa. Ketegangan membara. Seorang jenderal perang dari 9 surga dibinasakan hanya oleh tatapan sesepuh asing bukti bahwa mereka bukan lawan sembarangan, melainkan makhluk tertinggi. Balasan datang cepat.
Pemanah surgawi melepaskan panah yang menghancurkan beberapa petarung musuh. Debu dan asap membumbung, memperlihatkan betapa menghancurkannya kekuatan-kekuatan tingkat tinggi ini jika saling beradu. Ketika keduanya menahan diri agar tak menimbulkan kehancuran lebih luas, suasana tetap penuh hinaan dan provokasi. Penatua Agung Meng Tianzeng menonjolkan wibawa 9 surga. Nada sombongnya menaikkan moral pihaknya. Tapi lawan masih menuntut tahu dan malu, karena tidak mengerti apa sebenarnya yang diperebutkan. Di tengah keluarnya ancaman, muncul Wu Feng, salah satu 10 Raja Surgawi yang agung, membawa pasukan. Ia menantang dengan angkuh, ingin menebus kehormatan yang hilang dan memenggal kepala Huang Shihao. Generasi muda dari kedua kubu berteriak-teriak, haus darah dan pengakuan. Shihao melangkah maju tanpa banyak kata. Duel kilat pun terjadi. Wu Feng melancarkan seni pedang surgawi abadi. Pedangnya memancar seperti selubung cahaya yang menenggelamkan langit. Shihao membalas dengan kepalan penuh tenaga, memadatkan ribuan gerakan dalam satu momen, menggunakan kitab suci abadi untuk menahan gempuran. Pertukaran 3 serangan menentukan hasil. Kedua jurus maha dahsyat bertabrakan lalu terpisah. Shihao tetap tegap dan tenang. Wu Feng terlihat terkejut kekuatan Huang Zhao melampaui ekspektasi banyak orang. Teriakan dan sorak menghentak, tetapi kemudian klakson tanda mundur berbunyi dari pihak asing. Mereka menarik diri. Saat mundur, Wu Feng tersungkur, batuk darah. Tangannya retak, ia jelas terluka parah. Di kalangan musuh terdengar pengakuan tercengang. Shihao mungkin benar-benar tak tertandingi di generasinya, hanya He Ziming yang mungkin selevel. Akhirnya pihak asing mundur ke Cakrawala. 9 surga tetap mempertahankan benda misterius itu untuk sekarang. Namun ancaman belum hilang. Nama Shihao kini bergaung. Ia bukan lagi sekadar pembudidaya muda, ia ancaman yang membuat musuh mundur dan para sekutu berpikir ulang. Dentum trompet siput laut mengguncang langit. Pasukan asing perlahan mundur, sementara para penjaga Imperial Pass tetap waspada. Pertempuran besar itu pun berakhir, meninggalkan duka mendalam. Di sepanjang jalan pulang, suasana muram menyelimuti para prajurit. Meski mereka tak kalah telak, bayang-bayang ancaman makhluk abadi membuat hati semua orang berat. Mereka sadar, hanya Heaven Abyss yang menghalangi kehancuran total. Jika penghalang itu runtuh, 9 surga pasti tenggelam. Di belakang, mayat para pejuang diangkat satu persatu. Ada tokoh terkenal, ada pula prajurit tak bernama, semua sama, mati di luar celah. Tangis pilu membanjiri medan perang, sebagian besar tubuh bahkan lenyap tanpa jejak, hanya abu yang tersisa. Kenapa harus bertempur jika ada Heaven Abyss yang menjaga? Seseorang menggugat. Seorang ksatria agung menjawab tegas, untuk melatih prajurit. Saat penghalang itu lenyap, hanya darah dan pengalaman yang akan menyelamatkan dunia. Mereka semua terdiam. Pertempuran tadi hanyalah awal, sebuah latihan pahit untuk perang penentu di masa depan. Kembali ke Imperial Pass, para prajurit melewati pemeriksaan ketat. Cermin kuno memusnahkan penyusup asing yang mencoba menyamar. Shihao pun kembali dengan selamat, meski hatinya berat melihat duka yang melanda. Di desa kecil Klan Batu, kedatangannya disambut tangis bahagia. Anak-anak berlari menyambut, orang tua menepuk bahunya, dan para wanita memberikan makanan serta minuman. Shihao merasakan kehangatan rumah, memutuskan tinggal sebentar, membimbing anak-anak, sekaligus merenungkan jalur daunnya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Seorang utusan tiba membawa undangan. Sebuah pertemuan besar di Imperial Pass, khusus untuk para jenius generasi muda dari berbagai klan, termasuk pewaris makhluk abadi. Shihao tahu, perjalanan berikutnya bukan sekadar ke medan perang, melainkan menuju panggung yang akan menentukan masa depan dunia. Semut tanduk surgawi sama sekali tidak terkesan saat mendengar kabar tentang keturunan makhluk agung. Bahkan ketika disebut ada pewaris dewa sejati, ia tetap meremehkan. Bukankah mereka sama saja dengan keturunan keluarga umur panjang? Aku bahkan pernah bertemu Immortal Wang sendiri, anak-anaknya jelas tak sebanding, ujarnya dingin. Utusan yang membawa undangan hampir pingsan ketakutan. Baginya, berani menyebut Immortal Wang sebagai anak abadi saja sudah mencari mati, apalagi meremehkan keturunan keluarga agung. Ia buru-buru menasihati, tolong kecilkan suara.
kau bisa mendatangkan bencana. Namun, ketika mendengar semut kecil itu mengaku sebagai putra salah satu dari 10 setan, wajahnya pucat pasi. Setelah Shihao mengonfirmasi identitasnya, utusan itu panik dan kabur terbirit-birit, hanya sempat menitipkan undangan. Shihao menatap kartu undangan yang mengajaknya hadir di Danau Jade Fall 3 hari lagi. Ia hendak mengabaikannya, namun Cao Yusheng muncul dengan gaya belak-belakan, mengomel karena tidak mendapat undangan. Pada akhirnya, ia bersikeras ikut serta meski Shihao enggan. Kabar mengenai pertemuan besar itu sudah tersebar luas. Para pemuda dari berbagai klan berebut informasi. Katanya, akan ada kitab suci, rahasia obat umur panjang, bahkan petunjuk menuju wilayah terlarang. Yang paling mengejutkan, undangan juga dikirim ke daerah-daerah terlarang. 9 surga, sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi. Hari yang dinantikan pun tiba. Danau Jade Fall bersinar bagai jok hijau, dikelilingi pegunungan spiritual yang melayang dan memancarkan aura abadi. Di sanalah para jenius berkumpul, menanti apakah benar ada tamu dari wilayah terlarang yang akan muncul. Shihao berdiri di tepi danau, menatap kabut abadi yang melayang. Dalam hatinya, ia juga penasaran. Mungkinkah rahasia besar benar-benar akan terungkap di sini? Danau Jade Fall memantulkan cahaya biru jernih, indah bak permata. Dari kejauhan, tampak beberapa gadis berjalan di atas teratai, lembut dan anggun, seolah dewi abadi yang turun ke dunia fana. Shihao terpaku menatap pemandangan itu. Pohon kristal semi-transparan tumbuh di sekitar danau, berkilau ungu, merah, dan emas, membuat tempat ini seolah tanah suci. Fatih Chow sempat jadi bahan tawa para gadis, namun ia hanya mengelak dengan wajah tebal. Tak lama, 4 peri keluarga Wei melintas. Sosok mereka segera memicu kegemparan. Kecantikan sekaligus bakat mereka sudah melegenda. Keluarga Wei sendiri adalah salah satu dari 3 keluarga besar berumur panjang, misterius, dan penuh warisan kuno. Tiba-tiba suara gemuruh menggetarkan langit. Kereta perang 5 roh muncul, ditarik oleh 5 burung perak menyerupai Phoenix. Artefak pembunuh ini pernah membantai pasukan asing hingga darah mengalir seperti sungai. Kini, ia menjadi kendaraan Qi Hong, pewaris yang dipandang sebagai calon penguasa masa depan. Bersamanya, muncul pula Jin Zhan, kebanggaan surga dari 9 langit. Kehadiran mereka membuat semua pembudidaya muda gemetar penuh hormat. Tak berhenti di sana, 2 kereta perang ungu emas menyusul. Petir mengelilinginya, ditarik binatang buas mengerikan. Di atas kereta berdiri Tuogu Yulong, naga sejati keluarga Tuogu, pemuda luar biasa dengan mata bagaikan kilat. Di belakangnya, tampak adiknya Tuogu Luoyan yang cantik bersama Wang Xi, mutiara nomor 1 keluarga Wang. Kedatangan mereka menandakan aliansi besar tengah terbentuk. Qi Hong dengan Jin Zhan di satu sisi, Wang Xi bersama Tuogu di sisi lain. Peta kekuatan jelas mulai tergambar. Namun Shihao hanya tersenyum tipis. Tak peduli berapa banyak aliansi terbentuk, pada akhirnya kekuatan sejati individulah yang menentukan segalanya. Satu persatu tokoh muda hebat terus berdatangan. Little Sky King, Great Shu Tuo, Chigu, Lan Xian, dan banyak lainnya. Danau Jade Fall pun benar-benar menjadi panggung tempat generasi paling kuat berkumpul. Shihao dan Cao Yusheng menyeberangi sungai dengan perahu kecil menuju Danau Jade Fall. Air beriak lembut, kabut putih mengitari gunung-gunung spiritual yang indah, dipenuhi bunga iris dan anggrek yang memancarkan aura abadi. Kereta perang dan binatang suci berdatangan, membawa para jenius muda dari berbagai klan. Suasana semakin ramai, terlebih ketika terdengar kabar mengejutkan. Makhluk dari wilayah terlarang mungkin ikut hadir. Desas-desus itu membuat semua orang terperanjat. Tiba-tiba, cahaya melonjak dari danau. Sebuah pulau hijau berkilau muncul, diyakini sebagai peninggalan seorang dewa sejati. Meski hanya tersisa reruntuhan, aura abadi yang terpancar membuat tempat itu tampak sakral. Semua peserta mulai menuju ke sana. Kereta perang 5 roh, Little Sky King, Tuogu Yulong, dan 4 Phoenix keluarga Wei segera menjadi pusat perhatian. Suasana penuh semangat dan persaingan. Namun, ketika Cao Yusheng hendak masuk, seorang pemuda penjaga menuduhnya tak memiliki undangan. Perdebatan memanas.
Cao Yusheng menuding klan besar yang membawa banyak pengikut tanpa undangan, tapi justru dirinya yang dihalangi. Suasana semakin gaduh hingga nama Shi Hao disebut-sebut. Ketika Shi Hao akhirnya melangkah maju, semua pandangan berbalik padanya. Sang penjaga yang awalnya sombong langsung gentar setelah tahu siapa dia sebenarnya, Huang. Tak disangka, para tokoh besar justru datang menyambutnya. Qi Hong dari Kereta Lima Roh memberi salam hormat. 4 Phoenix, keluarga Wei menyapanya dengan ramah, bahkan Tuo Gu Yulong ikut menyanjungnya. Sorak-sorai meledak. Para kultivator 9 surga mengenali Huang sebagai pahlawan yang menewaskan 10 raja asing di perbatasan Scarlet. Bagi mereka yang belum pernah melihatnya, kehadiran Shi Hao bagai legenda hidup yang turun langsung ke hadapan mereka. Sorak dan seruan kagum menggema. Meski ada yang tetap dingin, seperti Jin Zhan, Wang Xi, dan Ning Chuan, kebanyakan orang tak kuasa menyembunyikan keterkejutan. Di tengah kerumunan, semua orang kini tahu, Huang telah tiba. Identitas Huang tersebar, dan tempat itu langsung gaduh. Puluhan pemuda berkumpul, banyak dari mereka baru pertama kali melihat Shi Hao secara langsung. Mereka memuji keberaniannya, menembus perbatasan Desolate dalam satu pertarungan, menunjukkan kekuatan yang membuat mereka takjub. Kerumunan dipenuhi bisik kagum dan permintaan cerita. Di bahu Shi Hao, seekor semut bertanduk surgawi kecil menarik perhatian, seluruhnya berkilau emas. Seorang gadis kecil memandangi makhluk itu dengan mata berbinar, memanggilnya imut, dan membandingkannya secara lucu. Namun orang-orang yang tahu asal-usul semut itu meresapi arti sebenarnya. Keturunan 10 setan, waris True Immortal, potensi dahsyat yang hampir punah setelah perang kuno abadi. Semut kecil itu sendiri kesal dipanggil imut dan menolak perbandingan remeh. Shi Hao bersikap tenang, menyebut hubungan mereka sebagai saudara, bukan tuan binatang. Tamu-tamu penting pun mengundang Shi Hao duduk di tempat kehormatan bersama Cao Yusheng, dan suasana berubah cepat. Yang semula mengolok kini bersikap hormat. Ketegangan muncul ketika Jin Jifei, sombong dan penuh dendam, menghadang. Ia mengejek, ingin menantang Shi Hao untuk menebus kekalahan masa lalu. Permusuhan memanas. Beberapa pihak dari keluarga Jin dan pendukungnya bersiap bertindak. Namun sejumlah tokoh muda lain, termasuk Qi Hong dan Tuo Gu Yulong, mendesak agar konflik tak meledak di acara terhormat ini. Perkataan makin kasar hingga seorang pemuda dari kereta perang Jin melewati batas. Ia menghina Shi Hao dengan kata-kata yang memancing. Tanpa banyak bicara, Shi Hao bertindak. Satu tamparan telapak tangan emas menghantam pemuda itu, dan pelayannya menghancurkan mereka seketika. Kengerian menyebar. Aksi itu jelas, mematikan, dan menjadi peringatan keras. Jin Jifei terkejut dan murka, tapi Shi Hao tak gentar. Ia menegaskan bahwa perilaku semena-mena tak bisa dibiarkan. Jika ada yang bertindak tak sopan atau memprovokasi, mereka harus dihukum. Suasana pun tegang, batas antara hormat dan kekerasan kini terpecah oleh satu keputusan tegas. Kau berani bertindak membunuh orang-orangku? Rambut Jin Jifei melambai, angin menyapu saat ia melepaskan serangan. Tubuhnya melesat bagai tombak, mendarat dengan dentang yang membuat batu pecah berkeping-keping. Di hadapan semua orang, Shi Hao sudah menumpas 2 orang. Wajahnya tenang saat menjawab datar, kau kira kau istimewa. Jin Jifei mengamuk, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya surgawi bak sinar matahari. Hari ini aku akan membunuhmu, bentaknya. Shi Hao dingin. Kau terus mencari-cari alasan untuk menyerangku. Sekarang aku berikan kesempatan, berhenti pura-pura suci. Qi Hong buru-buru maju, mencoba memisahkan. Tapi Jin Jifei tak goyah. Ia melangkah maju dengan niat membunuh yang jelas. Di belakangnya, Jin Zhan berdiri tegap, mendukung paman klannya. Cao Yusheng dan semut tanduk surgawi mengejek, mengingatkan kekalahan lama Jin Jifei. Ucapan mereka makin menyulut amarah. Ketegangan di Pulau Jadeval meningkat, sebuah pertemuan damai hampir berubah jadi bentrokan besar antara nama besar. Tuo Gu Yulong, Qi Hong, dan 4 Phoenix maju menengahi, berusaha mendinginkan suasana. Namun, Wang Xi melangkah dengan tenang, wajah putihnya tak menutupi ketegasan. Aturan Imperial Pass tak boleh dilanggar. Siapapun yang bertindak sewenang-wenang terhadap pihak lain dapat dinilai melanggar aturan, hukuman berat menanti.
Beberapa orang mengingat bagaimana Shi Hao memang sudah dibalas provokasi berkali-kali. Cao Yusheng tetap membela tindakannya. Lalu, dengan nada resmi, Wang Xi menyatakan, tindakan yang memicu pertumpahan darah membuat masalah ini mesti diselesaikan lewat pertempuran klan. Shi Hao tersenyum dan menerima tantangan. Kalau mau berkelahi, datang saja. Suaranya santai, tapi menantang. Ia bahkan menawari lawan untuk bergabung. Jin Zhifei, Jin Zhan, dan Wang Xi. Ia siap menghadapi semuanya. Desas-desus tentang arena Dao Pulau Jadefall menggema. Tempat kuno yang kokoh, sulit hancur, cocok untuk pertarungan menentukan. Semua mengarahkan pandang, duel akan berlangsung di sana. Jin Zhifei, yang dipuji sebagai jenius muda, mendengus senang dan langsung menyerang. Jin Zhan menahan diri sejenak, marah namun penuh kehormatan. Wang Xi tetap diam, bibirnya rapat, matanya menilai situasi. Shi Hao mengolok kesempatan mereka. Kalian ingin pakai bantuan? Ayo gabung saja, kita selesaikan sekaligus. Perkataan itu menyulut kebencian dan membuat suasana makin panas. Pertempuran hampir meledak, para penengah mundur. Pulau Jadefall mendengung oleh bisik-bisik dan tatapan penuh harap. Banyak orang ingin menyaksikan kemampuan Shi Hao. Banyak juga yang menaruh taruhan pada keluarnya Jin Zhifei sebagai pemenang. Jin Zhifei melompat menyerang. Shi Hao membalas sambil tertawa. Kedua energi bertubrukan, memicu gelombang yang menggetarkan arena. Pertarungan yang menentukan baru saja dimulai. Kilatan mata Jin Zhifei seperti pisau. Ia melontarkan 3 jurus berharga sekaligus makhluk yazi dari cahaya, serangkaian pedang merah di antara alisnya, dan semburan tenaga surgawi dari mulutnya, semuanya menerjang Shi Hao. Penonton mundur ketakutan. Tuo Guyulong memerintahkan agar duel dipindah ke platform Dao, karena tempat itu suci bagi murid-murid Imperial Pass. Shi Hao tak ragu. Ia membentuk jejak, mencabut teknik berharga Kaisar Petir. Awan menggelap, kilat berkumpul, dan badai listrik menjelma menjadi medan kehancuran yang mengikat langit dan bumi. Ia menaikkan kekuatan hingga tingkat yang nyaris memanggil kesengsaraan surgawi sendiri. Petirnya menelan serangan Jin Zhifei, membakar Yazi hingga hancur dan meredam gelombang pedang merah. Ketika pedang darah Jin Zhifei mendekat untuk memenggal, Shi Hao keluarkan inti pedang abadi semburat putih yang menyilaukan, simbol kebangkitan yang menebas dan mematahkan senjata surgawi itu. Artefak kuat Jin Zhifei hancur seketika. Semua tercengang. Jin Zhifei tak mau kalah. Ia memanggil warisan raksasa keluarga Jin. Cahaya keemasan, baju zirah surgawi, dan sosok Fajra abadi yang mengguncang langit. Serangan Dao abadi itu hampir memecah 6 gerbang reinkarnasi yang dibuat Shi Hao, dan bentrokan 2 warisan surgawi menciptakan ledakan energi dahsyat. Shi Hao terluka namun tak runtuh, membalas dengan seni kuno aula tertinggi 6 reinkarnasi Dao, yang merobek kubah langit dan mengancam menelan Jin Zhifei. Perbedaan pangkat kultivasi jelas, tetapi pertempuran memperlihatkan bahwa metode hebat Huang Shi Hao bukan hanya tentang teknik. Ada keberanian dan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tingkatan. Dalam klimaks, ketika Jin Zhifei mengerahkan seluruh kekuatan Fajra abadi untuk menumpas lawan, petir Kaisar Petir menutup medan. Hujan bilah petir dan badai kilat menyelimuti, membuat Shi Hao berdiri di tengahnya bak makhluk lain yang mampu memanggil kesengsaraan surgawi. Para saksi bergumam, jika seseorang bisa menurunkan kesengsaraan surgawi sesuka hati, siapa yang mampu menandinginya di bawah langit? Akhirnya, kedua pihak mundur sejenak. Shi Hao berdiri, berdarah namun tegak. Jin Zhifei tercuil, sadar bahwa lawannya jauh lebih berbahaya daripada yang semula diduga. Kengerian satu kemungkinan tersisa menggema. Kemampuan menghimpun kesengsaraan surgawi akan mengubah perimbangan kekuasaan secara mutlak.